Ini kan kepala itu semuanya kita di bawah ya. Jadi kalau sampean ini kepalanya udah di bawah. Kalau di bawah berarti posisinya adalah kepala. Kalau bokong di bawah namanya posisinya susam. Kalau apa kepala di samping kanan kiri namanya posisi lintang. Lah sampean ini ternyata posisi kepala ini banyak versi atau banyak bentuk. Lah jenengan ini adalah oblik. Oblik itu kayak mana Bu Bidan? Oblik itu kepalanya di bawah tapi dia miring kayak gini. Kayak gitu. Harusnya kepala itu sesuai dengan garis linea nigra. Linea nigra itu apa Bu Bidan? Garis hitam warna putih, warna hitam yang dari ketika hamil di perut kayak gitu. Nah itu Allah tuh udah menciptakan garis itu apa? Karena kepala yang optimal adalah sesuai dengan garis itu. Semakin dia optimal, semakin dia gampang masuk panggul. Contohnya kayak gini. Sekarang kan posisinya miring kayak gini kan Bu. Miring kayak gini ya. Ini kepala nih, seandainya. Nah, ini pintu nih. Dia miring kayak gini. Berarti kalau mules dia nabrak pintu gini terus Bu. Itu nyebabin apa? Ketika dia mules, pembukaannya nggak nambah-nambah, bener nggak? Iya. Tapi kalau seandainya dia benar-benar posisi di tengah kayak gini, di tengah kayak gini nih, walaupun dia tidak masuk panggul secara optimal atau nggak nguncik banget, kan pernah bilang nih, oh Bu Bidan bisa nggak sih anak pertama, walaupun dia nggak masuk panggul secara nguncik, tapi dia bisa lahir dengan nyaman? Bisa, asalkan kepalanya optimal. Tapi kalau seandainya dia nggak optimal, mau kita dorong kayak gini, kita induksi, akhirnya nabrak sini doang, nggak nambah-nambah. Tapi kalau seandainya kepala optimal gini, ada kontraksi, berarti kan dia udah di tengah kayak gini, tinggal gini kan Bu? Iya. Tinggal keluar kan, karena dia tengah-tengah pas ya. Lah posisi kepala anak sampean itu belum tengah, jadi masih di pinggir kayak gini. Lah biar dia kepala di tengah kayak gini, kan kepala menteng gini. Iya. Biar dia kayak gini di tengah kayak gini, berarti kan harus ada metode yang harus dilakukan. Salah satu metode yang dilakukan adalah cat and co. Nih cat and co-nya kayak gini. Boleh nih kan, maafin nggih. Ketika kita cat and co gini, punggung sejajar, kaki membuka. Kemudian nanti biar dicontoh Bidan Cynthia, cara membukanya karena Bidan aneh pakai rok. Kemudian kita pakai ditarik kayak gini, itu sambil apa? Sambil kita tarik nafas. Jadi punggung gini perutnya. Itu memberikan ruangan supaya apa? Supaya anaknya masuk ke panggul secara optimal. Kemudian ini yang digerakkan adalah pantatnya, bukan ininya. Dan gini-gini, tapi hanya ini. Ya, yang digerakin adalah pantatnya. Supaya apa? Supaya anaknya bisa masuk panggul secara optimal. Nomor 2, hal yang bisa dilakukan lagi adalah dengan posisi kayak gini. Nih pantatnya tutup nungging ya. Sedepan, belakang, depan, belakang. Kemudian boleh ditambahin dengan kayak gini. Semakin kita melakukan gerakan rotasi atau muter kayak gini adalah mempermudah kita masukin anak ke panggul. Karena apa? Panggul itu kan kayak kail, kayak kita buka tutup botol. Kalau tutup botol itu kita gerut kayak gini nggak bisa kan? Bisa diputer kan? Ya sama dengan panggul kita. Semakin kita melakukan pelvis rotasi atau putar panggul kayak gini, semakin gampang dia masuk panggul. Makanya bidananya selalu bilang, Dek, kalau mau menuju persalinan normal itu bukan seberapa jauh kepalamu masuk panggul, tapi harus kamu yang pertama, kepalanya harus optimal. Nomor 2, bisa nggak Bu Bidan kita masuk panggul pas kita saat mules? Itu bisa nggak? Bisa, tapi harus satu yang yang syaratnya harus dipenuhi, yaitu kepalanya harus optimal. Lah kita memegang kayak, oh kan kata bidan aneh bisa nggak masuk panggul pun lahiran normal kayak gitu. Tapi kalau kepalanya nggak optimal, ya nggak akan bisa. Makanya syarat nomor 1 adalah kepalanya wajib optimal, nggak boleh enggak. Jadi informasi ini jangan dipelintir. Artinya, oh kalau nggak masuk panggul kata bidan aneh bisa lahiran normal. Tapi kalau nggak masuk panggul dia nggak optimal, ya nggak bisa. Makanya harus optimal dulu, baru dia bisa masuk panggul ya. Jadi nanti lakukan enko, kemudian gerakan itu sama nanti jongkok. Supaya apa? Supaya bisa masuk panggul. Dan afirmasi ke anaknya untuk apa? Bisa masuk panggul ya nak ya. Dan minta tolong perbaiki sikap tubuhnya. Jangan suka gini, jangan suka gini. Nih berdiri sambil diengkleh gini. Nah itu loh sikap tubuh yang nggak benar itu yang membuat apa? Membuat anaknya jadi kebiasaan kecilmu akan bisa memicu yang namanya nanti efek besar terhadap lahiranmu. Kan kita berpikir, oh gara-gara kayak gini kok bisa ya anakku gak masuk panggul gara-gara kayak gini, padahal aku tinggi loh. Nah posisi kayak gini itu yang nyaman di kamu, akhirnya apa anaknya jungkil sama ya. Oke, posisi hari ini posisinya masih oblik, kemudian nanti benerin dulu posisinya, kemudian lakukan untuk yoga, lakukan untuk apa? Afirmasi. Dan jangan takut, usia kehamilan masih 30 minggu, artinya masih ada kesempatan besar untuk dia bisa muter, untuk dia bisa tetap di bawah optimal. Tapi nomor 1 nggak boleh
dipijet-pijet ya, Iya. atau apain biar lurus kayak itu Iya. nggak ada. FND-nya nggak boleh, ya. Jadi mending kamu lakukan kayak itu daripada kamu dipijet-pijet, karena kalau dipijet-pijet takutnya apa? KPD atau ketuban pecah dini, atau enggak plasentanya bisa solusio plasenta atau plasentanya yang krikiti. Makanya ini yang bilang, oh aku bilang kalau sungsem boleh dipijet nggak? Boleh. Ya, jadi nggak boleh ya Dek ya. Posisi harus kepala tapi tinggal operate, tinggal dilurusin. Bismillah, ya.